Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit ingin menjelaskan keterampilan manajemen rumah sakit. Apa itu manajemen rumah sakit? Manajemen rumah sakit merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan semua sumber daya yang ada di rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pasien. Proses ini mencakup berbagai aspek penting yang saling berintegrasi untuk menjaga operasional rumah sakit sehingga dapat berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa tugas utama pada manajemen rumah sakit. Yang pertama, perencanaan strategis, menyusun visi, misi, dan tujuan rumah sakit, serta merancang strategis untuk mencapainya. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya, mengelola tenaga medis dan non-medis, serta obat-obatan dan alat kesehatan secara efisien. Nah, yang ketiga, ada pengawasan operasional, memantau dan mengevaluasi operasional untuk memastikan standar kualitas pelayanan. Yang keempat, ada pengelolaan keuangan, mengatur anggaran dan memastikan kelangsungan finansial rumah sakit. Yang kelima, ada peningkatan kualitas pelayanan, mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan dan investasi dalam teknologi. Manajemen rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan yang berkualitas. Nah, yang pertama yaitu menjamin kesejahteraan pasien, yang dimana di sini semua pelayanan rumah sakit, semua pasien itu mendapatkan kualitas yang aman dan efektif. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Nah, di sini kita dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga kesehatan dan pemerintah. Yang ketiga, mengelola risiko. Nah, mengidentifikasi dan mengelola risiko terhadap pasien. Yang keempat, menjaga reputasi rumah sakit. Nah, kita dapat menjaga reputasi rumah sakit dengan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjaga reputasi rumah sakit. Nah, ada beberapa keterampilan manajemen rumah sakit. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi secara tertulis dan lisan. Komunikasi itu penting di setiap tahap proses keperawatan kesehatan, dan administrator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan secara padat dan jelas ke segala arah. Nomor 2 yaitu keterampilan menjalin hubungan. Administrator kesehatan tersebar departemen di rumah sakit harus memiliki kemampuan menjalin hubungan berbasis kepercayaan. Dengan begitu, mereka dapat menggalang dengan tim yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan di lingkungan rumah sakit diambil dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, dalam hal ini, manajer layanan kesehatan tetap harus mengambil keputusan yang cerdas, signifikan, dan berbasis bukti. Yang keempat, penetapan tujuan. Administrator kesehatan bertugas untuk mengubah visi organisasi menjadi tujuan yang jelas, relevan, signifikan, dan dapat dicapai untuk departemen, tim, serta individu. Penetapan tujuan bukan hanya untuk mengembangkan visi yang tinggi, tetapi juga untuk mengembangkan rencana yang berisi tindakan nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima yaitu kepemimpinan. Manajer layanan kesehatan harus menginspirasi orang lain dalam bidang kesehatan dan kedokteran agar memberikan kualitas layanan yang terbaik. Yang keenam yaitu manajemen anggaran. Nah, perencanaan keuangan adalah bagian penting dalam administrasi kesehatan dan dapat berdampak signifikan pada kesuksesan keperawatan pasien. Dengan adanya keamanan finansial, maka sumber daya yang dibutuhkan pasti akan tersedia. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Memiliki keterampilan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan pekerja sangat penting untuk mengurangi kesalahan medis. Penting bagi semua pegawai, termasuk administratif, untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya, analisis dan penilaian kinerja. Evaluasi berbasis bukti sangat penting dalam lingkungan medis, di mana kehidupan pasien secara langsung dipengaruhi oleh kinerja pekerja. Yang selanjutnya, perencanaan dan penjadwalan. Administrator harus mengetahui cara merencanakan pola kebutuhan, mengoptimalkan jadwal,
untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang selanjutnya, pemecahan masalah. Manajer layanan kesehatan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antar staf, menyeimbangkan anggaran departemen, dan mengatasi kekurangan sumber daya dan menangani krisis yang muncul. Dan yang terakhir yaitu pengembangan karyawan. Administrator kesehatan itu seperti pelatih bagi para pegawai di rumah sakit. Tugas utamanya adalah membantu semua pegawai, baik dokter, perawat, maupun staf administrasi untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, tantangan keterampilan manajemen rumah sakit terdiri dari tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Banyak tenaga medis dan staf rumah sakit yang kesulitan untuk beradaptasi terhadap perubahan, baik itu prosedur operasional maupun penggunaan teknologi baru. Nah, hal ini tentunya dapat menghambat inovasi dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Misalnya, saat rumah sakit berusaha untuk bertransformasi menjadi smart hospital, resistensi terhadap digitalisasi ini dapat menjadi salah satu tantangan utama. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Biaya operasional yang tinggi, termasuk untuk peralatan medis dan gaji tenaga kerja, seringkali menjadi kendala bagi rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Karena keterbatasan anggaran inilah yang dapat menghambat rumah sakit untuk melakukan investasi dalam pelatihan staf atau teknologi baru. Yang ketiga, kesulitan integrasi teknologi. Meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, banyak rumah sakit yang kesulitan dalam mengintegrasikan sistem manajemen informasi yang baru. Keengganan untuk berinvestasi dalam digitalisasi dan kurangnya pelatihan staf dalam penggunaan teknologi yang baru menjadi penghambat utama. Last but not least, yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Terdapat banyak kekurangan tenaga kerja di sektor kesehatan, terutama di bidang administrasi rumah sakit. Nah, banyak rumah sakit yang kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berpengalaman dan terampil, yang berdampak pada efisiensi manajemen dan kualitas pelayanan. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi tantangan-tantangan ini? Tentunya diperlukan pendekatan yang strategis, termasuk peningkatan pelatihan dan pengembangan staf, serta investasi dalam teknologi dan sistem manajemen yang lebih efisien. Nah, tantangan internal yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini saya akan menjelaskan tantangan eksternal. Yang pertama itu perkembangan teknologi. Teknologi medis dan sistem informasi berkembang begitu sangat cepat, sehingga rumah sakit kesulitan untuk mengikuti perubahan tersebut. Biaya tinggi dan waktu untuk pelatihan staf juga menjadi hambatan. Baik, yang kedua itu persaingan. Semakin banyak rumah sakit baru dan fasilitas lain modern, sehingga membuat kompetisi menjadi lebih ketat. Hal ini menjadi tantangan sulit untuk menarik pasien dan mempertahankan kualitas layanan. Baik, yang ketiga itu regulasi dan kebijakan. Perubahan peraturan pemerintah seperti standar akreditasi atau kebijakan pembiayaan melalui BPJS seringkali rumit dan membutuhkan penyesuaian dalam pelayanan operasional rumah sakit. Baik, yang terakhir itu atau yang keempat, kebutuhan pasien. Ekspektasi pasien terus meningkat baik dalam hal kualitas pelayanan, ruang tunggu yang singkat, dan fasilitas yang nyaman. Memenuhi harapan ini seringkali menjadi hambatan besar, terutama bagi rumah sakit yang memiliki keterbatasan sumber daya yang kecil. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!